Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Gozi Purnatmaja dengan NPM 2258031005 dari Fakultas Kedokteran Program Studi Farmasi. Kali ini saya akan menceritakan kegiatan saya selama PPKMB. Oke, ini resume pertama saya di hari Senin tanggal 15 Agustus 2022. Materi pertama yang disampaikan oleh kepolisian dari Bapak Kapolda Lampung mengenai peranan kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Divisi dalam Undang-Undang ITE adalah satu atau kumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data elektronik, bahkan telegram, teleskop atau sejenisnya, atau simbol yang diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu mengalaminya. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian contoh pelanggarannya banyak seperti pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, judi online, penipuan kartu kredit, illegal akses, dan lain-lain. Oke, yang kedua, materi disampaikan oleh Dr. Susiti Herawati tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. 5 tanggung jawab generasi muda: mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa, mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial, memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur yang relevan guna mendorong dan menampung perubahan. Kemudian bullying. Apa sih bullying itu? Bullying itu suatu tindakan baik fisik maupun non fisik yang melukai kita dan kita merasa tidak nyaman. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj yang merupakan Mustadar PBNU yang membahas tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Rasa nasionalisme itu tidak lepas dari keagamaan. Jadi sesiapa yang mempunyai agama harus mempunyai nasionalisme. Begitu juga sebaliknya. Barangkali siapa yang mempunyai nasionalisme harus mempunyai agama. Oke, resume di hari kedua tanggal 16 Agustus 2022, hari Selasa. Yang pertama, materi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibawakan oleh Profesor Dr. Heriadi tentang visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi misinya pembangunan mahasiswa serta penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Kemudian tantangannya ada industri 4.1, kemudian globalisasi, bonus demografi. Kemudian tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah: 1. Mendorong proses belajar di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan kemudian 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja yang nyata dan tematik. Kemudian mereka mempunyai hak siswa. Hak siswa itu hak mahasiswa belajar di luar program studi dan salah satu perguruan tinggi. Hak mahasiswa juga belajar di luar program studi perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT. Oke, lanjut. Apa kewajiban perguruan tinggi? Menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidik Tinggi, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester setara dengan 40 SKS, ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama
sebanyak satu semester setara dengan 20 SKS. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif. Seluruh proses pembelajaran dan program studi dilaksanakan pada PT sesuai masa dan beban pelajar mahasiswa. Proses pembelajaran dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT. Dengan kata lain, SKS wajib diambil di prodi asal sekolah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan, tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Kemudian materi yang kedua tentang kesadaran lingkungan hidup dan manajemen risiko dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Kemudian permasalahan lingkungan hidup di Indonesia ada dan di dunia. Yang pertama lingkungan alam, SDA, sumber daya air, sumber daya hutan, dan lain-lain. Kemudian lingkungan buatan seperti kurangnya RTH, permukiman yang kumuh, penumpukan sampah, dan kemudian lingkungan sosial. Perubahan masyarakat agraris ke modern menyebabkan perubahan gotong royong, keanekaragaman kelompok, dan kontrol sosial. Kemudian kampus sehat. Program kampus sehat atau sering disebut Health Promoting University yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Apa sih upaya kampus sehat di Unila? Upaya yang pertama, Zero Tolerance Areas atau yang isinya kawasan dilarang merokok, dilarang menggunakan obat-obatan terlarang, dilarang berjudi, bullying, kekerasan, dan seks bebas. Kemudian yang kedua, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara di lingkungan kampus. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah seperti sampah organik, non-organik, dan B3 di TPST. Kemudian pengelolaan sumber air, produksi air mineral Aquanila di Embung Unila. Kemudian yang terakhir, arboretum dan anggrek, tempat penanaman pohon dan penanaman anggrek. Contoh manajemen risiko terhadap lingkungan seperti menaati kebijakan lingkungan dan corporate social responsibility atau CSR. Kemudian yang ketiga, pengembangan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Untuk Anda yang mau memasuki dunia perkuliahan, Anda harus tahu cara menjadi mahasiswa ideal di era 4.0 masa kini. Menjadi mahasiswa ideal berarti Anda mampu memiliki dapat berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Anda juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas, sehingga saat kuliah tujuannya tidak cuma untuk IPK yang tinggi, tapi juga mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk memimpin yang baik, mampu mengatur teman-teman dengan baik. Dan ada 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Yang pertama, tipe mahasiswa studi orientasi, artinya mahasiswa yang satu ini suka banget sama yang namanya belajar. Kadang mahasiswa tipe ini kurang bisa bergaul dengan murid baru, sehingga sosialisasi dengan mahasiswa lain kurang baik. Kemudian yang kedua, tipe mahasiswa organization oriented. Mahasiswa tipe ini biasanya mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, tapi kadang-kadang suka lupa juga dengan tugas utamanya sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Kemudian yang ketiga, tipe mahasiswa studi atau organization oriented. Mahasiswa tipe ini mempunyai karakter campuran antara fokus belajar yang aktif dalam berorganisasi, artinya mereka memiliki pengetahuan yang luas baik dalam akademik maupun organisasi, serta mampu bersosialisasi dengan baik. Tapi tipe mahasiswa ini dituntut untuk mengatur waktunya dengan baik agar bisa tetap fokus dan organisasi juga berjalan. Kemudian yang terakhir, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. Bisa dibilang mahasiswa ini adalah tipe mahasiswa yang terburuk. Mahasiswa tipe ini mungkin mempunyai pikiran kalau kuliah adalah waktu bersantai dan bermain seharian. Kemudian ada 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin belajar,
memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita tinggi dan rendah hati. Dan ini 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Yang pertama, mematuhi peraturan yang ada, kembangkan dari diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegritas dan sopan, dan lakukan yang terbaik selama kuliah. Nah, selanjutnya day ketiga dan keempat saya ingin lebih bercerita aja sih. Day ketiga itu pada awalnya hari sebelumnya saya dikasih tugas. Ya, tugasnya lumayan sih ya buat latihan saya ke depannya. Cuman di situ saya tidak melengkapi tugasnya sih. Karena masih ya menurut saya masih kaget dengan tugas sebanyak itu gitu. Mungkin karena saya masih kaget jadi kayak ada beberapa tugas yang mungkin saya lewatkan. Kemudian sesampainya saya di kampus pukul setengah 6, kurang lebih setengah 6, 5.30. Kemudian ditagihkan untuk mengumpulkan tugas. Kemudian saya kurang, ternyata kata Dinuda tidak apa-apa. Kemudian berjalanlah suatu hari, kemudian ada penyampaian materi lagi, kemudian ada materi dari dosen-dosen, ada profesor bahkan. Kemudian ada sambutan dari profesor. Kemudian di akhir waktu, di sore hari, saya diingatkan oleh Adin Yunda semuanya untuk mengerjakan tugas kembali, dan kami diberikan tugas kembali. Dan bagi saya yang kemarin hari itu saya tidak mengerjakan tugas dan suruh dibuat rangkap 2 gitu. Dan ini pengalaman, ya mungkin pengalaman buruk saya, karena ya saya memang agak teledor karena tidak mengerjakan tugas. Oke, kemudian saya pulang ke rumah itu sekitaran jam setengah 5 atau jam 5. Kemudian pulang, mandi, sholat segala macem. Kemudian saya mengerjakan lagi tugas yang benar-benar saya fokus benar-benar mengerjakan tugas apa yang Adininda suruh, karena itu merupakan suatu latihan buat kedepannya saya di FK atau di program studi farmasi. Kemudian saya mengerjakan dan tugas kelompok pun saya kerjakan dengan semua lengkap sampai pukul jam 3 pagi. Kemudian jam 3 pagi saya selesai, semua tugas sudah saya selesaikan, saya sudah siap-siap juga buat besokannya untuk berangkat. Dan saya tidur. Ya, saya tidur kisaran 1 atau 1,5 jam ya, buat lumayan buat istirahat. Kemudian jam setengah 5 atau jam 4 saya mandi, siap-siap, pergi siap-siap. Kemudian jam 5 subuh, setelah sholat subuh, setelah sarapan, saya langsung berangkat ke Unila. Dan di sana saya merupakan dari kelompok saya orang pertama, jadi saya harus menunggu sejenak. Saya datang jam 5.15 lah segitu. Dan saya mengumpulkan tugas dan saya sangat senang sekali karena tugas saya sudah selesai semua dan ya senang sekali lah rasanya. Kemudian kemudian hari berjalan dan ada penyampaian materi lagi tentang poliklinik. Kemudian penyampaian materi juga dari fasilitas-fasilitas yang ada di Unila gitu kan. Kemudian berjalan terus, kemudian tibalah waktu sholat Jumat. Kami sholat Jumat dulu, kemudian makan bareng. Hal yang paling menyenangkan adalah makan bareng ketika bersama teman-teman karena rame-rame. Kemudian lanjut lagi masuk ke ruangan, dan pukul kisaran jam 3 atau jam 4 ada Adin Yunda dari Wakomti dan Komti sebelumnya itu menjelaskan tentang ya Komti dan ketua angkatan dan Wakomti dari angkatan. Saya awalnya berpikiran tidak tertarik gitu, cuman karena saya dipilih ya saya harus, karena kawan-kawan saya sudah percaya dengan saya, mungkin saya harus maju untuk kedepannya, dan alhamdulillah saya keterima jadi Komti Farmasi 2022. Oke. Ini merupakan
perjalanan baru saya yang akan saya lalui. Sebelumnya saya juga belum pernah ikut organisasi seperti ini, belum pernah masuk OSIS ya. Saya baru pernah menjadi ketua kelas juga sih, baru pernah jadi ketua kelas saja, belum pernah sampai yang kayak organisasi besar seperti ini. Semoga saya kedepannya bisa menjadi komti yang baik di tahun 2022 ini. Oke, mungkin itu saja resume yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.